membahasnya tentang digitalisasi pembelajaran tahun 2026. Nah, kalau kita mendengar kata digitalisasi, pastinya kita sudah melihat digitalisasi itu berkaitan dengan apa ya? IT. Ya, ke penggunaan IT seperti halnya yang kita gunakan pada hari ini, yakni PID ataupun juga laptop. Pada pembahasan digitalisasi ini ada 4 materi yang saya dapatkan. Yang pertama yaitu ada pengenalan PID, baik itu fitur maupun operasionalnya. Terus yang kedua berkaitan dengan strategi pemanfaatan platform rumah pendidikan. Ketiga, pemanfaatan bahan ajar digital interaktif dalam pembelajaran. Sedangkan yang keempat yakni penyusunan perencanaan pembelajaran. Nah, dari 3 pembahasan itu kita sepakati bersama kira-kira yang mana yang akan kita bahas terlebih dahulu. Ya, kita bahas dari yang pertama dulu ya, pengenalan PID, fitur dan operasional dasar. Nah, pada pengenalan fitur ini, di sini itu membahas tentang bagaimana operasionalkan PID. Nah, kita langsung ke bracketnya saja. Ini cara menggunakan PID ke perangkat lain. Misalnya, kita itu kan mengadakan apa seperti ini ya, pasti itu menggunakan laptop dan juga HP. Nah, bagaimana cara kita menyambungkan ke PID? Itu ada 2, bisa menggunakan kabel, bisa juga tanpa kabel. Nah, bagaimana cara menyambungkan laptop ke PID tanpa kabel? Itu menggunakan aplikasi Webo. Ini kalau di PID kita klik yang berbagi layar. Nah, di sini ada pilihannya. Misalnya kalau kita mau menyambungkan dengan laptop, kita pilih yang ini. Misalnya kita mau menyambungkan dengan HP, bisa menggunakan yang ini. Nah, untuk laptop, itu di laptop kita harus mengunduh ini, aplikasi share screen. Nah, sudah ya. Nah, sekarang kita klik yang share screen yang ada di laptop. Nah, setelah diklik, di laptop akan muncul seperti ini, Ibu. Masukkan kode PIN. Nah, kode PIN-nya kita ambil yang di sini. Kita masukkan dulu. Setelah dimasukkan, baru kita klik menghubungkan. Setelah menghubungkan, ini ada 3 pilihan. 1, 2, 3. Kita masukkan, kita pilih yang ke terminal layar. Nah, ini diklik. Setelah itu kita klik mulai. Otomatis laptop kita akan terhubung dengan PID. Nah, misalnya dalam penggunaan PID ini, Ibu, di sini kan banyak sekali fitur-fitur ya. Nah, salah satunya yakni penggunaan papan tulis. Nah, di papan tulis ini banyak sekali yang dapat kita gunakan. Yang sudah digunakan di sekolah biasanya ngapain saja kalau di papan tulis? Menulis, meniru Ya, tulisan. menulis biasa ya. Nah, kalau menulis biasa kan sepertinya sudah sering digunakan ya. Di sini juga banyak sekali pilihannya, Ibu-ibu. Nah, kita misalnya ingin memasukkan gambar. Nah, kita klik dulu. Nah, di sini ada pilihannya. Misalnya gambarnya itu belum ada di PID, jadi kita bisa mencarinya lewat web. Nah, klik. Setelah itu kan kita bisa mencari. Misalnya kita ingin mencari gambar kucing. Nah, kita klik. Setelah itu kita pilih terlebih dahulu. Misalnya ini ya kucing yang akan kita ambil. Nah, klik. Setelah itu bagaimana cara mengambil gambarnya? Nah, cara mengambil gambarnya yakni dengan menekan tangkapan layar. Ini klik. Setelah itu kita foto. Nah, setelah tekan tanda cetak. Nah, selesai. Misalnya mau diperkecil, nah ininya tinggal ditarik saja. Nah, mau diperkecil. Misalnya diperbesar, tarik lagi diperbesar. Seperti itu. Nah, dari kegiatan ini, misalnya anak-anak itu disuruh nulis. Nah, kita kasih contoh. Kucing. Nah, setelah itu baru anak-anak di bawahnya menghidupkan tulisan kucing. Kalau misalnya itu Bu, kita kan biasanya ada memperintah tulisan itu. Oh, perintah tulisan juga ada di sini. Tapi ini di pengaturan, setelah pengaturan baru ya yang transkripsi kata data. Nah, misalnya Kalau anak-anak penting pakai berarti. mau mengubah apa? Latar. Nah, ini juga bisa banyak pilihannya. Misal putih atau mau diubah ke kuning, hijau, hitam. Nah, terus ibu-ibu biasanya anak-anak itu kalau menulis kan pakai kotak ya. Kalau di buku, nah itu bisa pilih juga di sini. Ini kotaknya lebih besar. Ada juga yang pilihannya seperti ini. Garis-garis. Nah, ini juga cocok digunakan ketika anak-anak itu mau belajar menulis. Jadi
belajar menulisnya itu bisa menulis rapi sesuai dengan ini apa dari buku. Nah, untuk yang kedua ini sama strategi pemanfaatan platform rumah pendidikan. Nah, di platform rumah pendidikan kita langsung masuk saja ya. Ya, masuk. Masuk Google dulu. Setelah di Google kita klik rumah pendidikan. Sudah. Rumah pendidikannya. Nah, sudah diklik Bu. Sudah. Nah, kalau diklik itu tampilannya akan seperti ini. Ini kan banyak ya pilihannya. Ada ruang GBK, ruang murid, ruang sekolah, ruang bahasa, ruang berita, dan ruang yang lain. Ini ya, nah klik yang ruang murid. Nah, kalau sudah pilih ruang murid, otomatis akan muncul seperti ini. Klik yang sumber belajar. Portal pembelajaran sumber belajar Sumber belajar. Nah, setelah diklik akan muncul seperti ini, Ibu. Nah, ini memuat beberapa tema atau topik yang berkaitan dengan jenjang pendidikan kita. Gitu. Sebelum itu, Ibu-ibu, kita pilihnya di sini nih. Kita sesuaikan sama murid kita. Ya, misal kelompok A berarti dari usia 4 sampai 5 tahun. Ya, Berarti 5 sampai 6. Misalnya saya itu kan ada di kelompok A, berarti pilihnya di 4 sampai 5 tahun. Terus kita geser setelah pilih kelasnya, lalu kita klik yang mulai eksplorasi. Usianya sudah dipilih ya Bu. Misalnya hari ini temanya kita tentang pekerjaan. Nah, ini bisa dilihat semua di sini Bu. Nah, misalnya ya temanya tentang pekerjaan. Nah, kalau pekerjaan itu Bu kan tidak mungkin ke semua pekerjaan itu kita kunjungi. Jadi dengan menggunakan ruang murid ini bisa membantu kita memberikan edukasi kepada anak-anak. Di sini banyak pilihannya, ada dokter, ada kebakaran, ada pilot. Gitu. Coba pilih mengenal profesi dokter. Nah, ini kita bisa memulainya Ibu. Mau mulai Ren? Ada sekarang. Apakah profesi dokter? Apakah dokter itu? Dokter adalah seorang tenaga medis profesional yang mendiagnosis, merawat, dan Ini kan tetap kurikulum merdeka. Kan kasar kan diklat merdeka. Tetap kurikulum merdeka. Cuma pendekatannya kasar, mendalam. Nah, jika pendekatannya juga mengakui tempatnya. Misalnya dalam pembelajaran, belum memasukkan video sebenarnya sumber pembelajaran. Jadi RPP-nya bisa pilih ke Bu. Masukkan pertanyaan-pertanyaan di ke Bu. Ini kan berkaitan sama video yang ditampilkan. mau aku ISP. Iya, video yang ditonton anak. Ini dimasukkan ke RPP dengan Ibu bisa mengambil ki. Nah, Ika dulu masuk. Dulu, ayo peternakan bersama Rara. Kasar masuk. Bisa kita kesebut menggunakan video sekaman. Kita kasih dulu masuk pas Ika. Nah, Ika kan RPP juga nanti Bu. Ika tidak mengubah RPP yang sudah ada, cuman menghadapi sambilan yang Ika tidak apa-apa. Tapi tidak mengubah RPP yang sudah ada di sekolah masing-masing. Menyesuaikan. Menyesuaikan bisa semakin dulu mengakui yang ada di rumah pendidikan RPP-nya belum menyiapkan format contoh nikah. Itu harusnya pakai RPP biasanya itu nanti aku tidak mengubah sama-sama mendalam cuma berbasis tepak itu nikah digital. Ya, iya, variasi. Yang aplikasikan Bu, misal kita kesebut menggunakan video tentang ayo peternakan bersama Rara, kasih dimasukkan nih kan. Kalau rasa bandi juga dimasukkan. Mulai diajar mencerita tentang apa saja yang telah mereka pelajari sama. Iya. Kayak menanyakan apa pembelajaran yang disukai hari ini dan jangan semua apa saja yang sudah dipelajari. Dengan ya demikian untuk pembahasan hari ini kurang dan